Oke geng, Assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, untuk konten kali ini aku mau share sedikit lah sistem pengapian motor. Sebab kalau untuk jenis motor carburetor ya, ini sekarang kita cuma buat untuk sistem pengapian motor carburetor ya. Kalau untuk full injection nih aku belum bahas lagi. Jadi sekarang nih kita mau yang carburetor dulu. Untuk carburetor ini sebenarnya dia ada 3 sistem pengapian. Satu AC, satu DC, dan satu lagi sistem platina ataupun sistem yang dimana dia tidak menggunakan pulse ya. Tidak menggunakan pulse coil. Pulse coil itu yang nih. Sebab ramai juga di ruangan komen ini. Kadang ada yang tidak tahu pulse itu apa. Pulse sebenarnya nih yang hitam. Dia berada di sini dalam engine lah. Ya, dia lekat dengan nih sekali. Nih setiap motor yang sistem pengapian AC ataupun DC itu dia memang sudah ada pulse lah, menggunakan pulse. Kalau dari sistem platina tuh dia tiada pulse ya. Sistem platina nih yang diibaratkan macam motor C70 lah, motor lama-lama, sistem motor RC ya, silap macam itu juga, dia tidak menggunakan pulse ya, dan dia tidak menggunakan CDI. Oke, dan di sini kita akan bahas cuma nih sistem pengapian DC dan sistem pengapian AC ya. Dan persoalan di sini yang mana lebih sedap ataupun yang mana lebih respon, lebih power kedua-dua sistem nih. Jadi di sini kita akan kongsi lah yang mana lebih sedap, banyak kelebihan dan banyak kekurangan. Macam itulah kita akan tunjuk dua sistem pengapian nih. Oke, kalau untuk dari segi coil nih kurang boleh nampak. Sebab sebelumnya aku sudah pernah tunjuk sistem pengapian DC ataupun AC. Dia punya ciri-ciri pengapian tuh macam mana. Aku sudah pernah tunjuk, kurang boleh nampak di video aku yang lain. Tapi di sini yang kita tunjuk sekarang nih yang mana lebih sedap ataupun lebih power lah dia punya pengapian macam itu. Sebenarnya yang kita mau tunjuk ini dia punya kelebihan dan kekurangan lah di dua sistem pengapian nih. Untuk yang ini sistem pengapian AC, ini sistem DC. Sekarang kita bahas sistem pengapian DC, apa dia punya efek ataupun kelebihan dan kekurangan dia lah. Oke, untuk pengapian DC nih, yang ini sebenarnya CDI LC ya. Sebab sistem pengapian motor LC ini dia sistem pengapian DC. Kalau untuk sistem pengapian DC ini dia lebih respon RPM bawah. Boleh paham ya, dia punya kelebihan lah. Sebab dia punya CDI ini ataupun dia punya sistem pengapian DC ini, dia punya current tuh dia stabil. Sebab dia punya current tuh yang masuk ke CDI ini dia melalui dari baterai. Jadi maksudnya dia punya current masuk tuh dia tidak naik turun macam tuh. Dia direct lurus straight macam tuh. Dia tidak turun, melainkan dia punya current tuh dia macam tiada baterai ataupun bergantung dari ini. Itu yang menyebabkan dia tuh kadang pengapian tuh boleh berubah-berubah ya, sebab current dia tuh tidak stabil bila RPM bawah. Sebab tuh ini kena ada baterai lagi cun lah, sebab kita takut nanti yang nih problem ataupun rectifier problem itu akan mengganggu pengapian juga, sistem pengapian dia. Sebab dia ini bergantung dengan charger lah, charger 12 volt lah kiranya macam tuh bila dia masuk dalam rectifier ataupun current dia tuh dari baterai. Boleh paham. Jadi untuk pengapian sistem DC ini sebagai contoh motor Yamaha LC, Legenda, LC semua lah, Viban itu semua sama dia punya sistem pengapian. Dia punya nih kelebihan nih, dia punya api itu dia lebih seimbang. Cuma kalau RPM atas tuh dia agak rasa macam dia berbeza dengan sistem pengapian AC nih. Kalau sistem pengapian AC ini nanti kita akan bahas lah ya. Dan sekarang ini kita cuma bahas untuk pengapian DC ya dulu. Nanti settle nih kita bahas yang ini pula. Jadi di sini kalau untuk yang ini contoh lah untuk motor Wave 125. Wave 125 nih dia lebih kurang pengapian dia sistem macam nih. Di sini persoalan di sini bang, bolehkah dia punya CDI 135 nih masuk ke Honda Wave 125? Boleh. Dia bergantung dari CDI sebenarnya. CDI Wave 125 itu masuk ke X5 pun semua boleh. Dia bergantung semuanya dari CDI. Jadi kalau untuk pengapian di sini, pendek kata, dia lebih stabil untuk RPM atas dan RPM bawah. Dan dia lebih respon untuk RPM bawah. Cuma dia punya kekurangan nih kalau untuk CDI DC nih, untuk DC, dia punya kekurangan nih, lebih berisiko lah. Risiko dia tuh maksud aku macam contoh kalau ni alternator ni bermasalah ataupun rectifier tu bermasalah, dia overcharge ataupun dia kong tak bercharge, secara otomatik motor akan jadi semput. Itu efek dia ya, ataupun dia overcharge. Kalau overcharge, contoh overcharge nih rectifier tu problem confirm ni sidai ni boleh kong boleh mati sebab dia overcharge. Ini untuk sidai di sini dia kena ada 12 volt lah ya, 12 volt ataupun 14 volt dia punya limit, dia punya current yang boleh masuk dalam nih. Lebih dari 15 volt confirm sidai ini akan kong ataupun akan rosak. Itu dia punya kekurangan lah.
dia tidak boleh menerima current yang terlalu besar. Ini dia punya kelebihan dan kekurangan lah untuk CDI DC. Oke, CDI DC settle. Aku harap kamu boleh paham lah. Saat ini sebenarnya cukup simple saja untuk kita terangkan. Yang penting kamu boleh dapat tahu lah perbezaan CDI DC dan AC. Oke, sekarang kita bahas untuk CDI AC. Oke, kalau untuk CDI AC ini dia lebih kurang macam motor 2-stroke kebanyakannya lah, 2-stroke RXZ 125 dan yang lain-lain lagi. Kebanyakannya dia punya CDI itu CDI AC. Kalau untuk 4-stroke ini macam ES5 Dream, High Power, banyak lagi Honda Wave 100. Honda Wave 100 tuh dia macam lebih kurang macam ES5 juga lah, pengapian AC. Kalau untuk pengapian AC ini dia sedap bila RPM atas, sebab dia punya nih api nih dia terima langsung direct ke sini dari sini ya, dan dia nih sedap RPM atas disebabkan dia mengikut putaran engine ya. Semakin laju putaran engine tuh, magnet tuh ini berpusing macam ni, semakin kuat berpusing, current dari sini semakin banyak masuk dalam ni. Sebab tu dia lebih sedap ataupun dia lebih respon kalau untuk RPM atas. Kalau untuk RPM bawah ni dia agak kurang sedikit. Sebab tu aku bagi tahu untuk sistem pengapian AC ni lebih banyak digunakan di motor 2-stroke. Sebab 2-stroke ni dia lebih ringan sikit dia punya pickup. Jadi kalau sudah pickup lebih sedap ataupun untuk RPM bawah lebih sedap, sesuai lah untuk digunakan CDI yang ni untuk RPM atas yang lebih sedap. Jadi bermaksud memang kilang sudah uji kaji lah semua tu, sudah buat perkiraan semua yang mana sesuai untuk dimasukkan, itulah dorang masukkan macam tu, bukan asal pasang ya. Itu untuk dari segi kilang lah. Macam tu juga dengan kita nih, bila kita mudi motor nih kena tahu betul-betul. Kalau andai kata motor tu, motor standard tu kita mau mudi, dia sudah sedap, contoh lah, misal kata dia sudah sedap RPM bawah. Sekarang nih kita punya matlamat untuk sedapkan lagi RPM atas, macam tu kan. Jadi macam itulah kalau kita mudi. Jangan pula sudah sedap RPM bawah, kamu pergi tambah lagi si sedap, nanti topnya dah ada macam tu. Jadi kena balance ya. Kalau kamu rasa RPM ni bawah ni sudah sedap, ringan nih, pickup pun oke, cun, mantap sudah, tapi RPM atas ada rasa kurang sedikit. Jadi kamu kena cari solusi dia tu, macam mana untuk mendapatkan RPM atas tu lebih sedap. Jadi bila dapat RPM atas tu sudah sedap, bermakna atas bawah sudah sedap lah, cun. Macam tu kita mau di motor. Setiap kita mau di motor nih kena tahu dulu, geng, bukan asal pasang ya. Oke, jadi kalau untuk pengapian AC ini yang kita cakap tadi, dia punya sistem pengapian yang lebih respon untuk RPM atas. Sebenarnya kedua-dua ini semuanya sama juga, maksudnya dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ada. Dia tiada 100% tiada kekurangan, semua ada kekurangan dan kelebihan. Ini ada kekurangan dan kelebihan, macam itu juga dengan yang ini. Dia lebih sedap RPM atas, tapi bawah dia agak kurang sedikit ya, sebab dia ikut putaran engine, geng. Semakin kuat pusingan engine tuh semakin kuat lah current dia masuk dalam nih, current dari ini yang terbalut. Semakin dia laju berpusing, makin banyak lah current masuk nih. Satu, bila current tuh banyak masuk dalam nih, dia lebih respon lah, dia lebih power, api pun semakin kuat, semakin tinggi, macam tuh. Tapi kalau yang bagi aku yang mana lebih power, sebenarnya sama juga lah, bagi aku semua sama ya, sebab ni dia lebih sedap RPM atas kalau untuk sistem pengapian AC ya. Kalau untuk sistem pengapian di sini dia lebih sedap untuk RPM bawah. Tapi kalau walaupun kita pulas macam mana pun, yang ni dia maintain macam tu, dia punya api, dia tidak ada perubahan. Bukan juga maksudnya begitu-gitu, bukan. Maksudnya dia punya sistem api tu dia keluar tu dia lebih kurang macam tu juga, macam mana RPM bawah begitu juga RPM atas, api dia tu tidak berubah-ubah. Tak sama dengan yang ni. Yang ni kalau engine idle, dia punya RPM dia macam dia tidak terlalu lekat lah. Maksudnya dia lambat lah keluar ya, bukan dia kecil, dia lambat. Tapi kalau dia makin laju, dia makin laju lah dia punya percikan api itu lebih laju dan lebih besar. Itu dia punya kelebihan. Jadi di sini untuk kedua CDI ini, AC dan DC, untuk AC dia punya kelebihan lebih sedap untuk RPM atas, dan untuk pengapian DC dia lebih sedap untuk RPM bawah, tengah dan atas. Dia seimbang, dia tidak berubah dia punya pengapian berbanding dengan yang ini. Kalian ini memang kalau untuk RPM atas memang power lah, memang sedap. Sebab itu kadang-kadang nih untuk pengapian AC ini banyak digunakan di motor 2-stroke. So apa, kalau 2-stroke nih untuk RPM bawah dia memang sudah sedap dari segi engine, dari segi potongan-potongan blok tuh dia memang sudah lebih sedap untuk RPM bawah. Sebab tuh
Orang menggunakan CDI AC ini untuk menyedapkan lagi untuk RPM atas, lebih respon macam itulah dia punya maksud. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Kita jumpa di next video. Thank you, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.